ระหว่างการเข้าทรงจะมีวิญญาณมากมายหมุนเวียนเปลี่ยนมาใช้ร่างกาย Perjuangan Ake dan Kritya dalam meruntuhkan kutukan iblis masih belum menemui titik terang. Mereka harus mencari semua bagian tubuh penyihir wanita yang sengaja disebar dan disembunyikan oleh para Brahmana. Meski sudah mencapai 5 kali ritual, Ake masih harus mencari bagian tubuh lainnya untuk melengkapi proses ritual terakhir, yaitu pemisahan arwah. Kali ini, ia harus melakukan ritual di bangunan lama Benteng Mahaya yang sudah terbengkelai selama ratusan tahun. Meski dirinya seorang Brahmana, Ake harus menjalani ritual pemanggilan arwah dan membiarkan raganya dirasuki iblis. Mampukah ia menyelesaikan ritual ke-6 ini? Berikut ceritanya. Adegan kembali ke masa kecil Ake saat ia tinggal bersama kakaknya Au di rumah kakek Le. Orang tua Ake dan Au belum diketahui keberadaannya. Kakek Le yang merupakan Brahmana tingkat tinggi sangat mengharapkan sang cucu untuk mewarisi kekuatan supranaturalnya itu. Di suatu malam, Ake terbangun saat hendak kencing. Ia memanggil kakeknya namun tak ada jawaban. Akhirnya, Ake pergi ke kamar kecil sendirian dan mengintip ke kamar kakeknya yang terdengar ramai. Ternyata di kamar kakek Le terdapat perjamuan khusus di mana makhluk tak kasat mata duduk melingkar menikmati sajian bangkai manusia. Kakek Le mengetahui ada orang di balik pintu dan berteriak siapa di sana. Ake terkejut hingga jatuh terjungkal. Saat itu ia sama sekali tak bisa menggerakkan badan meski sudah untuk melarikan diri. Dan film pun dimulai. Setelah tersadar, Ake terus memanggil kakeknya berulang kali. Ake menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya itu. Ia menanyakan mengapa banyak orang menakutkan di kamar kakek Le. Nenek mengusap lembut kening cucunya yang demam sembari meminta Au untuk mengambilkan air hangat. Nenek meminta Ake untuk tidur kembali dan tidak mengganggu kakeknya. Nenek kembali memperingatkan Ake untuk tidak ke kamar kakek Le saat malam menjelang. Ake pun bertanya siapa orang menakutkan yang ada di kamar sang kakek. Nenek berkata jika mereka adalah teman kakek Le. Ake langsung berkata jika dirinya tak mau menjadi Brahmana jika harus berteman dengan makhluk halus. ถ้าจอยเป็นพราหมณ์และต้องมีเพื่อนอย่างนั้นจอยไม่อยากเป็นแล้ว Seiring berjalannya waktu, Ake dan Au terus mengenyam pendidikan agama dengan sang kakek. Mereka berdua sangat tekun menghafal mantra, di mana Ake lebih mudah menghafal ketimbang kakaknya Au. Terkadang, Ake tampak melamun seperti orang kerasukan, namun tetap merapalkan mantra tanpa melihat kitab. Kakek mengetahui bakat terpendam Ake yang terlahir istimewa. Setelah mereka berdua khatam, kakek mengadakan upacara keagamaan untuk meresmikan status Brahmana pada kedua cucunya itu. Semua berjalan lancar seperti biasanya, hingga di suatu hari Ake mendapat masalah besar di sekolah. Saat ujian berlangsung, Ake mendengar suara wanita yang memanggil dari kejauhan. Ake berusaha untuk tetap fokus pada lembar jawab di depannya. Namun, sepasang kaki hantu wanita mulai mendekatinya dan semua teman dan guru yang melihat kejadian itu ikut terkejut, apalagi Ake jatuh pingsan dan kejang-kejang di lantai tepat setelah berteriak kencang. Bu guru mencoba mendekati anak itu, namun Ake bangkit dengan tubuh yang sudah dirasuki iblis. Anak itu berteriak jika dirinya bukan Ake, melainkan seorang wanita yang mati dianiaya. Kejadian mengejutkan itu membuat nenek dipanggil ke sekolah. Guru-guru di sana mengkhawatirkan kondisi mental Ake dan menyarankan untuk diperiksa ke psikiater. Perubahan sikap Ake tak hanya terjadi di sekolah, namun juga di rumah kakek. Saat melakukan mediasi, Ake tak mau mengosongkan pikiran. Ternyata anak itu takut jika melihat sosok mereka yang sering muncul secara tiba-tiba. Ia teringat ejekan teman-temannya yang berkata jika kakek Le suka memelihara setan. Kakek mengatakan jika dirinya tidak pernah memelihara mereka. Ia menegaskan jika suatu hari nanti Ake akan mengerti jalan kehidupan seorang Brahmana. Ake justru berteriak jika ia tidak mau jadi Brahmana dan benci dengan semua ajaran kakeknya.
Sang kakek hanya terdiam karena ia tahu apa yang telah terjadi pada cucunya. Di malam saat Ake mengintip ke kamarnya, ada arwah setan jahat yang merasuki tubuh Ake. Tepat setelah anak itu kejang-kejang, semua arwah kelaparan masuk ke raganya dan mengancam hendak mengambil raga Ake. Kakek mengerti perubahan sikap Ake dikarenakan pengaruh iblis yang terus berusaha mengacau kehidupan manusia. Meski begitu, kakek tidak patah arang dan berkata jika Ake adalah anak istimewa yang selama ini diinginkan keberadaannya. Kakek terpaksa menggunakan ranting kecil untuk mendisiplinkan Ake. 7 tahun kemudian saat Ake beranjak dewasa, ia semakin memberontak dan berencana kabur dari rumah kakeknya. Au membujuk Ake untuk tidak pergi dan meminta adiknya untuk meminta maaf pada sang kakek. Ake justru berkata jika ia tak mau dipaksa untuk jadi Brahmana. Meski belum tamat SMA, Ake nekat pergi dari rumah dan hidup sendirian di kota Bangkok. Kakek Le menasihati Au untuk membiarkan adiknya pergi. Ia memberikan peringatan keras jika Ake berani pergi dari rumahnya, maka jangan pernah kembali. ถ้าแกอยากจะไปแกไม่ต้องกลับมาเหยียบที่นี่อีก Ake pun memberikan kunci rumah pada kakaknya dan melenggang pergi tanpa pernah mau kembali. Adegan kembali ke waktu semula setelah Ake berhasil melakukan ritual meramal arwah dan mendapatkan wadah besi berisi kulit manusia yang dikeringkan. Niti menuturkan dirinya sudah berhasil menemukan lokasi benteng Mahaya dan bersedia menyiapkan segala kebutuhan ritual. Sebelum melakukan ritual ke-6 yaitu pemanggilan arwah, Ake kembali ke desa untuk menemani arwah kakek Le. Nenek menceritakan beberapa hal sebelum kakek meninggal dunia. Kakek Le sangat menginginkan Ake menjadi seorang Brahmana seperti Au. Saat Ake bermeditasi, pikirannya murni dan terbuka lebar hingga lebih mudah untuk terhubung ke alam lain. Bahkan saat Ake kerasukan di kelas, tampak satu makhluk yang terus mengikutinya karena tertarik dengan gelombang energi yang dipancarkan Ake. Kakek Le yakin bahwa suatu hari nanti Ake akan kembali untuk berbicara padanya. Nenek memberikan sebuah kotak kayu yang ditinggalkan kakek untuk Ake. Ake duduk di ruang kerja kakeknya sambil membuka kotak yang diberikan nenek. Ternyata kotak itu berisi pion catur yang sering dimainkan bersamanya waktu kecil dulu. Kakek selalu menggunakan pion itu untuk memakan sang raja. Ia berkata jika Ake adalah pionnya yang bisa menjatuhkan lawan. Setiap Ake kalah main catur, kakek meminta untuk merapalkan mantra yang sudah dihafal sebelumnya. Di malam yang sudah sangat larut, Ake tak mau memejamkan mata dan terus menghadap ke arah pion milik kakeknya. Tiba-tiba, langit menjadi sangat cerah di mana kakek Le duduk di hadapan Ake. Melihat sosok arwah kakek Le, Ake pun menangis teringat dosa-dosanya di masa lalu. Ake langsung meminta maaf karena berbuat salah meninggalkan rumah. Kakek tersenyum dan berkata jika hidupmu adalah milikmu, namun manusia tak bisa menulis takdirnya sendiri. Kakek menegaskan jika Ake dan Au sengaja dipersiapkan untuk menunggu kutukan itu kembali. Meski sudah dilakukan ritual besar, bahkan tubuh Wen dipotong kecil dan disembunyikan, arwah penyihir wanita itu tetap berusaha keras untuk bangkit meski memakan waktu ratusan tahun lamanya. Ake berkata jika dalam kitab kuno ritual ke-6 adalah pemanggilan arwah di mana ia harus merasuki arwah. Kakek menegaskan jika mereka tak hanya seorang Brahmana, namun juga yogi. Yogi atau yogini berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti sebagai pria yang mendalami ilmu spiritual. Kakek memberikan cara agar ritual pemanggilan arwah berhasil dilakukan. Ake harus membuka pikiran dan membiarkan arwah merasuki raganya. Ake harus mengatasi ketakutan terbesar di masa kecil yang membuatnya benci dengan pekerjaan seorang Brahmana. Ia masih ingat betul rasa takut yang mendera hingga membuat Ake trauma berat. Kakek menegaskan bahwasanya rasa takut merupakan hal yang wajar dan manusiawi. Semua orang pasti akan merasa takut jika mengalami hal yang Ake alami. Namun, kakek meminta Ake untuk melawan ketakutannya sendiri dan bersikap lebih berani untuk menghadapinya. Cara menemukan keberanian adalah dengan memikirkan orang yang disayangi. Rasa ingin melindungi bisa menyingkirkan rasa pengecut hingga mereka menemukan keberaniannya sendiri. Selama pemanggilan arwah berlangsung, akan banyak arwah yang merasuki raga Ake. Kakek memperingatkan agar pikiran Ake tetap kuat dan tidak ikut terbang ke alam baka bersama para arwah.
Setelah menjelaskan semua hal, arwah kakek menghilang dalam sekejap mata. Ake terbangun dari tidurnya, di mana di dunia manusia kondisi langit masih gelap gulita. Sebelum pergi, nenek memberikan tali suci Brahmana milik Ake yang dipakai saat upacara pengangkatannya dulu. Di tempat lain, Am sibuk membenarkan Poni sambil bercermin. Ia berada di kamar mandi rumah sakit di mana pintu terbuka dengan sendirinya. Am mendekati pintu bilik toilet itu yang ternyata berisi manusia di dalamnya. Am bergegas keluar dari toilet karena nuansa malam semakin menakutkan. Saat hendak kembali ke kamar Modaeng, ia berpapasan dengan pasien lain yang kondisinya mengkhawatirkan. Pasien laki-laki itu dibalut perban dan didorong menggunakan kursi roda oleh wanita berambut panjang. Am sempat menoleh ke belakang, namun sosok pasien yang dilihat barusan sudah menghilang. Am berjalan lagi dan bertemu dengan pasien tua yang berjalan pincang menggunakan tongkat. Ia lari ketakutan masuk ke kamar Modaeng yang sedang merintih kesakitan. Am berusaha menenangkan keponakannya itu sembari mengusap keningnya. Saat pagi menjelang, Kritya dan Niti sudah berada di Benteng Mahaya untuk menyiapkan segala keperluan ritual. Sembari menunggu pelayan menyiapkan meja dan sesajen, Niti menjelaskan ada 2 benteng di era Ratana Kosin yang masih berdiri kokoh hingga saat ini, yaitu Benteng Mahakan di Jembatan Pava dan Benteng Sumen di Jalan Pritya Antit. Tempat mereka berdiri saat ini adalah lokasi Benteng Mahaya zaman dulu yang kini telah berubah seiring berjalannya waktu. Setelah semua siap, Ake masuk ke lokasi untuk segera melakukan ritual pemanggilan arwah. Sepulangnya dari rumah kakek, rambut putih yang muncul di pelipis Ake semakin bertambah banyak. Ake langsung menyalakan dupa dan membacakan mantra hingga tiba-tiba serangan gaib itu membuat hidungnya mimisan dan ketakutan. Ake teringat nasihat kakeknya untuk melawan rasa takut dengan memikirkan orang tersayang. Ake mulai menerima takdir hidupnya sebagai seorang Brahmana sekaligus yogi. Seketika itu, Ake sudah berada di alam berbeda dan berdiri di depan arwah pria yang kelaparan. Meski jiwa Ake tidak bergerak dan tidak merasakan apapun juga, namun ia bisa melihat raganya yang dikuasai arwah kelaparan itu. Niti dan Kritya terus memperhatikan sikap Ake yang kerasukan sembari menjaga agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Setelah berhasil dirasuki, Ake harus mencari seorang arwah yang dititipi wadah besi kuningan yang berisi potongan tubuh Uen oleh para Brahmana. Ake yang kerasukan berteriak kencang minta buah pinang. Setelah menemukan di atas meja, ia langsung melahap semua pinang sampai kenyang. Di alam lain, arwah Ake bertemu dengan pria yang merengek minta pulang. Jasad Ake langsung berubah seperti arwah pria itu dan merengek minta diantarkan pulang. Tingkah Ake benar-benar mirip seperti orang gila, namun sebenarnya ia sedang melakukan ritual level Brahmana tertinggi. Ia bertemu arwah wanita yang sangat kelaparan dan makan ayam dengan tergesa-gesa. Niti dan Kritya masih sabar menantikan Ake yang belum sadar dari kerasukannya sendiri. Setelah makan, Ake kembali merengek mencari anggota keluarga yang bernama Kum. Ia bertemu dengan pria paruh-baya yang mati dibunuh dan mengamuk sejadinya. Meja persembahan itu luluh lantak hingga semua sesajen berantakan di tanah. Seiring berjalannya waktu, tubuh Ake terus-terusan mengalami pergantian karakter karena dirasuki banyak sekali arwah. Semua arwah berkumpul di dekatnya tak sabar untuk masuk ke raganya dan melakukan hal gila. Ake hampir tak kuasa menahan semua arwah itu karena saking banyaknya yang merasuki dirinya. Ia teringat nasihat kakek untuk tetap kuat menahan pikiran agar jiwanya tidak ikut terbang ke alam baka. Setelah berhasil melawan arwah dan menguatkan pikiran, sosok hantu anak kecil berjalan mendekatinya. Sosok hantu anak kecil itu mirip seperti Day namun dalam versi perempuan. Ake sempat berpikir jika mungkin saja hantu itu adalah Day di kehidupan sebelumnya. Hantu anak kecil itu memberikan wadah besi kuningan pada Ake dan tiba-tiba saja Ake tersadar dari kerasukan. Ia masih berada di Benteng Mahaya bersama Niti dan Kritya namun dengan tangan menggenggam wadah besi. Di waktu yang sama, Am duduk menemani Modaeng tanpa bisa tidur lagi.
Pagi itu, pasien di sebelah kamar berdiri hingga bayangan tampak seperti hantu menakutkan. Pasien itu hendak ke kamar kecil dan melintasi kamar Modaeng. Ake menelpon Am untuk mengetahui kondisi Modaeng yang hendak dirongsen lagi tulangnya. Perawat pun datang, membawa kursi roda dan membawa Modaeng pergi dari kamarnya. Ake masih berada di rumah Kritia untuk istirahat karena kelelahan setelah dirasuki ratusan arwah. Rambut putih yang ada di kepala Ake semakin banyak hingga membuat Niti dan Kritia takjub melihatnya. Niti berkata jika mereka akan terluka dan kehilangan usia sebagai akibat dari ritual setan. Tak berselang lama, Am datang membawa Dae ke sana. Ia tak bisa menjaga Dae karena harus bekerja dan meminta Ake untuk menjaga anak itu. Kritia pun memanggil pelayan perani untuk memberikan makanan pada Dae. Setelah anak itu pergi, Niti membuka wadah besi bulat yang berisi potongan telinga manusia. Ake teringat dengan hantu anak kecil yang berkata, "Kembalilah pada tuanmu." Niti berkata, kalimat "kembalilah ke tuanmu" dalam bahasa Thailand berarti si pemilik rumah. Di waktu yang sama, Dae sibuk makan es krim di taman samping rumah Kritia. Bu Prani datang membawa jus untuk Dae, namun anak kecil itu tak ada di kursinya. Ternyata Dae berjalan ke samping rumah Kritia di mana bangunan rumah lama keluarga Bun Yakosa masih ada di sana. Dae masuk ke rumah itu dan membuka rak rahasia di meja persembahan. Ia menemukan wadah berukuran besar hingga Bu Prani membawanya keluar. Prani memberikan wadah itu pada Kritia dan berkata jika Dae yang menemukannya di rumah tua. Sebelum Dae menemukan laci rahasia itu, Prani meminta satu pelayan untuk membersihkan meja altar dan tidak sengaja menemukannya. Pria itu membuka wadah besi beraroma busuk yang menyengat dan keluar bersamaan dengan asap hitam pekat. Ia langsung menutup wadahnya kembali dan menyimpannya ke tempat semula tanpa memberitahu Kritia. Ake bertanya-tanya bagaimana Dae bisa tahu keberadaan wadah itu. Dae justru berkata jika dirinya mengantuk dan hendak tidur siang. Mereka langsung membuka wadah itu yang baunya busuk masih sangat menyengat. Niti mengambil organ tubuh itu dan memeriksa yang ternyata berupa jantung manusia. Di kain pembungkusnya tertulis bahwa darah akan menunjukkan jalan. Dalam kain pembungkus itu terdapat peta meliuk yang menandakan alur sungai. Niti langsung membuka peta di laptopnya dan menemukan sungai Chao Phraya yang bentuk alirannya sama persis seperti di kain pembungkus jantung manusia. Ake bertanya jika peta itu menuju ke makam Wen si penyihir wanita. Niti menjelaskan jika kanal Bangkonoi adalah bagian dari sungai Chao Phraya. Jejak darah itu merujuk ke kanal Bangkonoi dan meninggalkan satu titik merah di ujungnya. Kemungkinan besar titik merah itu adalah tanda dari makam Wen. Ake membaca kitab di mana darah Bun Yakosa diperlukan untuk melakukan ritual. Jika darahnya mengering, mereka bisa menggunakan darah dari keluarga yang tersisa. Kritia bersedia memberikan darahnya agar bisa membantu mengakhiri semua kutukan. Ritual itu harus dilakukan saat bulan gerhana yang akan terjadi tepat di malam nanti. Dalam kitab kuno Kakele sudah tergambar semua tempat ritual termasuk tujuan akhir yaitu makam Wen. Tiba-tiba saja Ake mendapat telepon dari Am yang berteriak kepanikan. Kondisi Modaeng saat itu tampak kesakitan dengan tubuh berlumuran darah. Am meminta Ake untuk segera datang ke rumah sakit sementara petugas medis berusaha memberikan pertolongan pertama pada Modaeng. Di waktu yang sama, Ibu Kritia juga mengalami pendarahan. Dae yang ditinggalkan sendirian melangkah pergi entah kemana. Melihat kondisi Modaeng yang sangat memprihatinkan membuat Am pingsan seketika. Ake bingung sendiri harus bagaimana karena ia masih ada urusan di rumah Kritia. Samar-samar Dae melangkah pergi menuju lukisan penyihir wanita. Dae berkata jika dirinya adalah orang yang melukis gambar itu. Dan film pun kembali bersambung. Yo, bermau itu ketaret.